Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'urun ayyana yub'atsun. Shadaqallahul azim. Dan berhala-berhala yang mereka seru, yang mereka sembah selain daripada Allah tidak dapat melakukan atau membuat sesuatu apapun. Sedangkan berhala-berhala itu sendirilah yang dibuat oleh tangan-tangan mereka. Berhala-berhala itu adalah benda mati, bukan benda hidup. Dan berhala-berhala itu tidak akan mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya itu akan dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran surat An-Nahl ayat 20 dan 21. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah zuhur rahimakumullah, ayat dalam surat An-Nahl 20 dan 21 ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka-mereka yang menyembah berhala-berhala itu adalah orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu, mereka sebenarnya dengan kekafiran dan kemusyrikan yang mereka alami itu, mereka sudah kehilangan harga diri kemanusiaan sebenarnya. Yang pertama, nilai harga diri dan kemanusiaannya yang hilang bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu cara berpikir yang sehat, cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang baik itu sebenarnya adalah mengakui bahwa yang baik itu baik, yang benar itu benar, yang lurus itu lurus, yang jujur itu jujur, yang amanah itu amanah. Itu cara berpikir yang elok, cara berpikir yang lurus, yang baik. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka tidak bisa berpikir seperti itu. Kadang-kadang yang benar itu mereka menganggap salah, yang salah itu justru mereka anggap itu yang benar, yang jujur itu kadang-kadang mereka anggap bohong. Kebohongan itu justru mereka anggap adalah kebenaran. Jadi orang-orang kafir dan orang musyrik mulai dari masa Nabi begitu. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab yang disebut di dalam Al-Quran itu disebut dengan bapak kebodohan, bukan mereka tidak pandai berpikir, bukan mereka tidak mempunyai ilmu, bukan begitu. Tapi dikatakan mereka itu jahiliyah. Abu Jahal malah gelarnya. Abu Jahal itu kan bapak kebodohan, gelarnya. Disebut dengan kebodohan, ya mereka itu tidak bisa berpikir yang normal, yang bersih. Bagaimana memikirkan bahwa yang baik itu memang baik, yang bohong itu memang bohong, yang dusta itu memang dusta. Tidak bisa mereka berpikir seperti itu.
Rasulullah saja yang begitu baik orangnya. Siapa saja mengakui bahwa Rasulullah itu baik, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah mencuri sedikit pun, tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat, tidak pernah mengganggu orang. Itu dia katakan Muhammad itu tidak baik. Itu kan terbalik cara berpikir. Justru orang-orang yang setiap hari mengganggu orang, memfitnah orang, membuat sesuatu yang tidak ada dalam kenyataan, mengada-ada istilahnya, mereka katakan orang baik. Nah, ini cara berpikir yang sudah luar biasa, kebodohan yang sudah luar biasa. Maka wajar kalau Allah mengatakan kaum itu jahiliyah, kaum yang bodoh, karena tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa berpikir dengan lurus, tidak bisa berpikir dengan pikiran yang jernih sebagaimana layaknya pemikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang tidak bisa dirahasiakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara, sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat yang namanya orang kafir, yang namanya orang-orang musyrik itu tidak pernah berpikir lurus, itu tidak pernah berpikir yang normal, yang sehat. Ya, akal sehatnya itu hilang, akal sehatnya itu hilang. Bisa saja dia mengatakan yang baik itu adalah buruk, yang buruk itu justru yang mereka anggap baik. Nah, itulah cara berpikir orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yang kedua, mereka melakukan sesuatu perbuatan yang tidak layak sebagai orang-orang yang berpikir. Ya, katakanlah kalau di zaman jahiliyah itu membunuh anak-anak perempuan mereka, menguburnya hidup-hidup. Itu kan bukan pekerjaan orang-orang yang sehat cara berpikirnya. Meminum minuman arak, malah menyediakan minuman-minuman memabukkan itu di rumah dengan rasa bangga sekali. Semakin banyak dia menaruh minuman-minuman memabukkan, ya semakin terpandang menurut kebiasaan mereka. Ini sesuatu yang perbuatan yang sudah tidak normal. Harusnya sesuatu yang memabukkan membuat akal sehat menjadi tidak sehat, menjadi amal perbuatan tidak terkontrol. Yang namanya mabuk, dia tidak tahu apa yang dia katakan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu yang dimaksud orang-orang mabuk, kehilangan akal sehat. Dan itu mereka lakukan setiap saat di dalam kehidupan mereka. Jadi jahiliyah itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa mudarat, apa manfaat dari suatu amal dan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka hanya memperturutkan kehendak hawanya saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas-tegas telah mengharamkan minuman arak. Kenapa? Karena dia membuat orang mabuk. Jadi kalau orang mabuk ini ya susah, tidak terkendali. Yang tidak tahu jawab, yang tidak tahu anak di kerajaan, yang tidak tahu apa nanya katuan. Jadi kalau ada orang mabuk, nah itulah. Apalagi kalau seorang tokoh mabuk, nah, payah tu. Yang dah tahu anaknya kecil dah. Kaiboh orang ko, kakalebo orang ko, kaberang orang ko, tak tahu no. Apa anaknya kecil, tak tahu nyo anak di kerajaannya. Apa kaiko membuat kacau nanalah aman, membuat porak-poranda nanalah teratur. Ya nama tahu. Yang pentingnya kerajo, kerja. Apa nan di kerajaan tu, hendak tentu apa arahnya, apa mukasihnya. Jadi kecik Buya Amka, kalau cuma kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kata Buya Amka, kalau cuma kerja, kerbau di sawah juga kerja. Tapi dia tidak mengerti, tidak tahu
apa yang dia kerjakan, untuk apa dia bekerja, dan apa hasil yang akan didapat dengan apa yang ia kerjakan. Inilah bapak dan ibu-ibu jemaah yang berbahagia, Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa orang yang menyembah berhala, mereka yang kafir, mereka yang musyrik itu tidak tahu apa-apa. Apalagi berhala yang mereka sembah itu lebih tidak tahu apa-apa. Kita saja manusia yang menyembahnya tidak tahu apa-apa, apalagi berhala-berhala yang dia sembah. Bahkan dia tidak tahu kapan dia mati, kapan dia akan dibangkit di akhirat. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.